Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Masih di pembahasan tentang Seer Overlord. Kali ini gue akan menjelaskan tentang cara kerja Seer Time Stop dan juga cara kerja Instant Death di Overlord. Oke, mari kita mulai dari Time Stop. Di Isekai Quartet Season 2, Ain sempat menggunakan Seer Tier 10 Time Stop dan membuat semua orang di dalam ruang kelas termasuk Floor Guardian tidak bisa bergerak. Tapi beberapa karakter seperti Aqua, Subaru, dan Tanya ternyata tidak terpengaruh. Nah, di sini sempat ramai orang-orang yang bertanya, kenapa Floor Guardian terkena efek Time Stop? Kalau memang Floor Guardian bisa terkena Seer ini, lalu kenapa Ain tidak menggunakannya ketika dia melawan Shaltir di Season 1? Jawabannya simpel, karena apa yang terjadi di Isekai Quartet tidak canon dengan logik di Overlord. Kalau nggak percaya, nih gua jelasin. Di volume 7, Ainz menjelaskan kepada Robert Dyke kalau dia baru saja menggunakan Seer Time Stop. Lalu Ainz menyebutkan kalau pencegahan terhadap skill Time Stop adalah hal yang sangat penting. Kau bisa saja mendapatkan skill ini jika mampu mencapai level 70. Nah, dari informasi ini sudah terkonfirmasi kalau rata-rata player ataupun NPC dengan level 70 ke atas kemungkinan besar memiliki skill atau equipment untuk mengcounter skill Time Stop. Lalu di Author Talk volume 9, Moriyama menjelaskan kalau kau ingin bertarung melawan Ainz, maka kamu wajib memiliki cara untuk kebal dari Time Stop dan juga kebal dari Instant Death. Hanya dengan ini, kamu bisa bertarung setara dengan Ainz. Shaltir adalah contoh yang bagus. Oke, dari sini kita pun tahu kalau Shaltir memiliki skill ataupun equipment untuk menangkal Time Stop dan juga Instant Death. Makanya, Ainz tidak menggunakan Seer Time Stop ketika melawan Shaltir, dan ini juga yang jadi alasan kenapa Ainz harus menggunakan The Goal of All Life is Death agar skill Instant Death-nya bisa menembus kekebalan Shaltir. Informasi ini sejalan dengan salah satu tweet Moriyama yang menjelaskan kalau menyiapkan penangkal Time Stop dan skill apapun yang dapat memanipulasi waktu adalah hal dasar di Yggdrasil. Kemudian, ketika Ainz melawan Gazev di volume 9, di sini Ainz dengan sangat jelas mengatakan kalau memiliki penangkal Time Stop memanglah sesuatu yang penting. Masuk ke CD drama 1, di sini Ainz menggunakan Extend Magic Time Stop untuk menghias Zytil Kai menjadi pohon Natal. Lalu dijelaskan kalau semua Floor Guardian bisa bergerak dan ikut melihat ketika Ainz mendesain Zytil Kai. Jadi sudah bisa dipastikan kalau semua NPC berlevel tinggi, terutama Floor Guardian, memiliki kekebalan terhadap Time Stop. Kalau di Overlord bonus volume, di sini Ainz menjelaskan kalau semua resisten terhadap Time Stop yang dia miliki berasal dari equipment-nya. Jadi bisa diambil kesimpulan juga kalau equipment pun bisa membantu seseorang untuk menangkal sihir Time Stop. Nah, bukan cuma NPC dan player. Dragon Lord pun sudah dipastikan memiliki skill yang dapat membuat mereka kebal dari Instant Death dan Time Stop. Di Overlord bonus volume, Ainz menjelaskan kalau dia pernah menggunakan Time Stop ketika melawan Brightness Dragon Lord dan ternyata naga itu kebal dari Time Stop. Lalu ketika Ainz melawan Elder Coffin Dragon Lord, dia pun ingin menggunakan Time Stop, tapi ragu karena mungkin saja Elder Coffin Dragon Lord kebal dari Time Stop. Kejadian serupa juga terjadi di volume 14 ketika Pandora melawan Riku Agneia. Di sini Pandora menggunakan sihir manipulasi waktu bernama Time Temporal Statis yang adalah sihir tier 9 dengan efek mampu membuat musuh tidak bisa bergerak. Tapi ternyata Riku kebal dari sihir ini dan terungkap kalau dia sepertinya memiliki skill untuk kebal dari sihir penghenti waktu. Nah, ketiga naga ini yaitu Brightness Dragon Lord, Elder Coffin Dragon Lord, dan Riku Agneia memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama Dragon Lord berlevel tinggi dan sama-sama True Dragon Lord. Jadi kemungkinan alasan kenapa mereka bisa kebal dari Seer Time Stop karena level mereka yang tinggi sehingga mereka memiliki skill untuk kebal dari efek Time Stop sesuai dengan penjelasan Ainz kepada Robert Dyke di volume 7 tadi. Atau mungkin juga Seer Time Stop tidak akan berpengaruh kepada True Dragon Lord karena mereka adalah pengguna Wild Magic. Kemudian di CD drama 1, Demiurge menggunakan skill manipulasi waktu bernama Frost of Judeka untuk menghentikan pergerakan Zytil Kai. Tapi di luar dugaan, ternyata Zytil Kai bisa lepas dari skill ini. Melihat hal itu, Demiurge ngomong kalau Zytil Kai adalah makhluk lemah yang tidak memiliki kekebalan Time Stop, tapi sepertinya makhluk ini memiliki semacam metode untuk lepas dari Frost of Judeka. Dari contoh ini, bisa diambil kesimpulan kalau beberapa makhluk New World sepertinya memiliki cara untuk lepas dari sihir manipulasi waktu. Kalau kita lihat level Zytil Kai, kemungkinan dia berada di antara level 80 hingga 85, sehingga harusnya Zytil Kai memiliki skill untuk kebal dari efek Time Stop. Tapi ketika Ainz menggunakan Seer Tier 10 Time Stop, ternyata Zytil Kai sama sekali tidak bisa bergerak. Ini artinya, tidak semua makhluk dengan level 70 ke atas pasti akan memiliki skill anti-Time Stop. Ainz pun juga tidak memiliki skill untuk membuat dia kebal dari Seer Time Stop, makanya dia menggunakan equipment untuk bisa menangkal efek Time Stop. Nah, meskipun musuh kebal efek Time Stop, tapi segala sesuatu di sekitarnya belum tentu kebal Time Stop. Contoh, di Overlord bonus volume, Ainz menjelaskan kalau Elder Coffin Dragon Lord bisa saja memiliki kekebalan terhadap Time Stop, tapi undead yang menutupi tubuhnya pasti akan ikut berhenti jika terkena Time Stop. Ini artinya, semua undead itu bisa menjadi penjara bagi Elder Coffin Dragon Lord ketika waktu dihentikan. Oke, itu tadi penjelasan mengenai dasar dari Seer Time Stop dan juga cara untuk menangkal skill ini.
Sekarang mari kita bahas mekanik atau cara kerja sihir time stop. Di volume 6, Shaltir menggunakan sihir manipulasi waktu bernama Time Accelerator yang membuat dirinya dapat bergerak dengan sangat cepat dan seluruh dunia di sekitarnya menjadi sangat lambat. Akan tetapi, selama Shaltir menggunakan skill ini, dia tidak bisa melukai musuh secara langsung. Shaltir juga menjelaskan, meskipun tidak bisa menyerang, setidaknya dia bisa mempersiapkan diri dan juga menyerang musuh secara mendadak setelah sihir ini berakhir. Penjelasan yang serupa juga muncul di volume 9, di mana Ainz menjelaskan kalau tidak ada serangan yang bisa berdampak selama waktu dihentikan. Makanya untuk mengakali hal ini, Ainz menggunakan meta magic delay untuk membuat aktivasi suatu sihir tertunda dan sihir itu akan aktif setelah sihir time stop berakhir. Tapi kelemahan dari metode ini adalah seorang player harus mampu mengatur timing yang tepat agar delay magic dapat berakhir di saat yang diinginkan. Kemudian di CD Drama 1, di sini terungkap kalau sihir normal tetap bisa digunakan selama player berada dalam efek time stop. Tapi dengan syarat, sihir itu tidak boleh menyerang musuh secara langsung. Cuma, sihir itu baru akan aktif setelah durasi time stop berakhir. Kalau kalian tanya apa bedanya dengan delay magic, menurut gua, sihir yang dipasangkan delay magic artinya sihir itu sudah aktif, hanya saja efeknya tertunda hingga durasi tertentu. Sedangkan sihir normal yang digunakan dalam time stop tidak akan aktif sebelum durasi time stop berakhir. Masih di CD Drama 1, di sini juga terungkap kalau ternyata sihir yang sudah aktif akan ikut berhenti ketika time stop diaktifkan. Jadi, misalkan kalau kita melempar fireball, maka fireball itu akan berhenti di udara ketika time stop diaktifkan. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan tentang mekanik time stop. Dalam postingan Twitter, seseorang bertanya kepada Mariama, apakah ketika time stop digunakan, ini artinya seluruh dunia ikutan berhenti. Dia juga menambahkan, kalau berdasarkan scene pembantaian di season 3, sepertinya efek time stop memiliki radius yang sangat besar. Nah, di sini Mariama menjawab, kau benar, tapi tidak sepenuhnya. Lalu di postingan yang lain, seseorang bertanya tentang jarak efektif dari sihir manipulasi waktu. Kalau memang sihir ini mempengaruhi seluruh dunia, apakah ini artinya kalau seseorang di wilayah lain memiliki cara untuk membatalkan time stop akan membuat pengaktifan sihir time stop menjadi gagal? Contoh, kalau ada yang menggunakan time stop di Indonesia, tapi ada orang di Amerika yang punya item atau skill untuk membatalkan time stop, apakah ini artinya sihir time stop di Indonesia bakalan batal? Di sini, Mariama memberikan jawaban yang agak rancu. Mungkin dia pun gak kepikiran sampai sejauh itu. Oke, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui tentang cara kerja time stop. Next, mari kita bahas cara kerja instant death. Sama seperti namanya, instant death adalah istilah untuk segala macam sihir yang bisa membunuh musuh secara instan. Di volume 1 dijelaskan kalau build karakter Ainz bukan berfokus ke damage murni, melainkan berfokus ke instant death dengan efek tambahan. Hasilnya, Ainz kurang berguna jika bertarung melawan musuh yang tidak hidup, contohnya seperti undead dan golem. Setiap kali Ainz menggunakan sihir instant death, dia selalu menggunakan skill tambahan untuk meningkatkan kesempatan dari efek instant death-nya, dan efek dari job class-nya yaitu Necromancer ikut meningkatkan kesempatan ini. Di volume 14, Albedo menjelaskan sedikit tentang cara kerja sihir instant death. Dia menjelaskan kalau sihir instant death sangat dipengaruhi oleh ability score, passive skill, special skill, equipment abilities, resistance, penalty, dan masih banyak lagi. Kalau gua persimpel, contoh, misalkan sihir instant death memiliki rate untuk membunuh musuh sebesar 100%. Nah, dikarenakan skill, equipment, dan segala macam yang kita miliki, tingkat keberhasilan skill ini meningkat jadi 200%. Tapi karena musuh punya resisten, punya item, punya skill pasif yang meningkatkan resistance terhadap instant death, artinya rate instant death itu bisa turun ke 10%. Kemungkinan cara kerjanya seperti itu. Albedo juga menjelaskan kalau sihir ini digunakan kepada musuh yang levelnya setara, maka akan sulit untuk membuat sihir ini berhasil jika tidak diperkuat dengan efek apapun. Nah, untuk mengakali hal ini, Ainz memiliki skill bernama The Goal of All Life is Death, yaitu skill yang memperkuat efek instant death sehingga skill tersebut bisa menembus pertahanan dan kekebalan musuh. Efek instant death juga bisa ditahan dengan menggunakan item khusus. Contoh di volume 13, ada seorang demi-human yang mampu kebal dari efek instant death milik Ainz. Item yang dia gunakan bernama Death Guard Armband. Item ini mampu membuat penggunanya kebal dari death magic sekali dalam sehari. Nah, untuk Dragon Lord, di volume 11, Ainz menggunakan Grasp Heart dan berhasil membunuh White Dragon Lord. Sehingga ini mengonfirmasi kalau Dragon Lord pun bisa mati dengan efek instant death. Tapi di Overlord bonus volume, Elder Coffin Dragon Lord berhasil bertahan dari efek instant death milik Yashab Nigurat. Padahal skill itu sudah diperkuat dengan The Goal of All Life is Death. Ini artinya, True Dragon Lord kebal dari efek instant death yang mungkin adalah pengaruh dari wild magic-nya. Kemudian di volume 14, Pandora menggunakan Grasp Heart kepada Riku, tapi skill ini sama sekali tidak berpengaruh. Mungkin ini dikarenakan Riku yang adalah armor kosong, makanya instant death tidak berefek. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara kerja sihir instant death di Overlord. Sekarang akan gue sebutkan beberapa sihir instant death milik Ainz yang sudah diketahui. Pertama adalah Despair Aura 5 yang dia gunakan di season 3 untuk membunuh troll. Lalu ada Grasp Heart, yaitu sihir tier 9 yang Ainz gunakan di awal season 1. Kalau saja musuh berhasil bertahan dari efek instant death ini, maka musuh tersebut akan terkena stun.
Nah, dari semua sihir instant death yang Ainz miliki, ini adalah sihir yang paling dia sukai. Lalu ada Cry of Banshee. Ini adalah sihir yang Ainz gunakan di akhir season 1 ketika melawan Shaltir. Efek dari skill ini adalah memberikan instant death untuk semua musuh yang berada dalam radius tertentu. Selanjutnya adalah support tier magic Iya Sharp Nigurat. Walaupun sihir ini bukan murni sihir instant death, tapi step pertama dari support tier magic ini adalah memberikan instant death kepada semua musuh dalam radius tertentu untuk nantinya digunakan sebagai tumbal. Kemudian adalah sihir tier 9 True Death. Sihir ini Ainz gunakan di akhir season 3 ketika dia melawan Gazev. Efek dari sihir ini memberikan instant death kepada musuh dan membuat musuh tidak dapat bangkitkan dengan sihir kebangkitan tier rendah. Dan terakhir adalah sihir tier 8 Death. Ini adalah sihir yang Ainz gunakan di volume 13 untuk membunuh 4 demi-human yang dia lawan. Oke, itu tadi semua yang bisa gue jelaskan tentang time stop dan juga instant death. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari orang, bang, ebook yang di Play Store tuh official nggak? Official bro, aman. Silakan dibeli kalau lu punya duit. Dan ada dari Akrome. Bang, gue ada 2 rekomendasi anime buat lu, Somalito Mori no Kami-sama dan Decadence. Sama-sama memberikan kejutan yang menarik. Untuk Decadence gue belum pernah nonton, tapi kalau Somalito Mori gue pernah nonton. Dan bagi gue biasa aja sih, karena gue udah baca banyak judul manga yang seperti itu. Dan bagi gue, Somalito Mori adalah salah satu yang bisa dibilang paling normal. Oke, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.